Saham-saham perusahaan yang bisnisnya bertumbuh pesat atau sebutannya saham growth biasanya dihargai di valuasi yang mahal karena saham-saham ini bisa kasih potensi keuntungan yang gede buat investornya di masa depan. Tapi di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham growth terbaik dengan valuasi yang menarik yang bisa kalian pertimbangin untuk buy buat investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa kunjungin channel page Todopedia karena di situ banyak banget konten-konten saham yang menarik buat kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, saham growth dengan valuasi yang menarik yang pertama yaitu ada saham Adaro Minerals atau ADMR. Anak usahanya Adaro Energy yang bergerak di bidang tambang batubara metalurgi dan smelter aluminium. Revenue dan profitnya ADMR ini bertumbuh pesat banget dari beberapa tahun terakhir dan net profitnya juga udah berbalik dari loss jadi profit. Itu juga diikutin sama volume produksi batubara metalurgi yang juga bertumbuh pesat. Dengan pertumbuhan yang pesat, ADMR ini dihargai di valuasi price to earnings yang cuma 7 kali. Yang mana ini termasuk valuasi yang murah untuk perusahaan yang lagi bertumbuh pesat kayak ADMR. Selain itu, kondisi balance sheet-nya ADMR juga bagus banget, di mana uang cash-nya itu udah lebih gede daripada total liabilities atau total semua utangnya. Yang artinya ADMR ini punya uang yang gede yang bebas dipakai buat apapun, terutama buat terus ekspansi bisnis. Yang mana itu tentu memberikan potensi yang gede untuk pertumbuhan bisnisnya ke depannya. Cash flow-nya ADMR juga udah positif dan itu terlihat dari operating cash flow dan free cash flow-nya rutin positif dari tahun 2021 sampai sekarang dan trennya juga bertumbuh. Artinya bukan cuma profitnya yang positif dan bertumbuh, tapi uang kas yang masuk ke dalam bisnisnya itu juga positif dan terus bertumbuh dan ini bagus banget. Kedepannya ADMR ini juga berpotensi kecipratan sentimen positif dengan rencana Adaro Energy yang berencana untuk ngejual saham Adaro Andalan Indonesia atau AAI. Dengan AAI dijual, Adaro Energy itu bakalan dapat uang cash yang gede. Dan uang cash itu bisa dipakai buat investasi ngembangin bisnis dari Adaro Minerals. Mulai dari ngembangin infrastruktur tambang dari batubara metalurgi sampai ke pembangunan smelter aluminium. Yang mana batubara metalurgi ini akan jadi bahan bakar untuk smelter aluminium dan aluminium itu akan jadi salah satu bahan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik atau EV. Jadi bisa dibilang Adaro Minerals ini masuk ke dalam value chain dari kendaraan listrik. Jadi kedepannya menurut gua prospek pertumbuhan bisnis dari ADMR ini masih bagus banget. Oke, kita masuk ke saham yang kedua yaitu ada saham Google atau GOOG, sang penguasa internet di seluruh dunia. Pertumbuhan bisnisnya Google ini bagus banget dalam beberapa tahun terakhir dengan revenue dan profitnya yang tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus banget sekitaran 17-19% per tahun dan trennya juga cukup konsisten. Itu juga diikutin dengan operating cash flow dan free cash flow-nya yang tumbuhnya juga cukup bagus dari beberapa tahun terakhir. Jadi Google ini bukan cuma tumbuh, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk ke dalam bisnisnya dan nominalnya itu juga terus tumbuh. Dan ini adalah ciri-ciri perusahaan yang bisnisnya itu bisa compounding ke depannya dan terus-menerus dalam jangka panjang. Dengan Google ini pertumbuhannya bagus banget, dia ternyata dihargai di valuasi sekitaran 23 kali price to earnings. Yang mana meskipun menurut gua nggak murah ya 23 kali, tapi menurut gua ini masih termasuk valuasi yang menarik untuk perusahaan sekelas Google yang masih tumbuh pesat dan jadi penguasa di industrinya. Di mana search engine google.com sama youtube.com ini benar-benar mendominasi dunia internet. Terus untuk kondisi balance sheet-nya, Google ternyata punya balance sheet yang bagus dengan current asset atau aset lancarnya yang ternyata udah mampu ngelunasin semua utangnya, semua liabilities-nya. Jadi bisa dibilang Google ini masih punya aset lancar yang gede untuk dipakai buat investasi untuk pertumbuhan bisnis. Jadi kondisi balance sheet-nya Google ini bagus banget dan sangat mendukung Google untuk terus ngembangin bisnisnya. Dan untuk terus ngembangin bisnisnya, Google ini terus berinvestasi untuk ngembangin infrastruktur digitalnya, terutama server dan data center. Nah, ini bagus ya, karena dengan infrastrukturnya dikembangin, itu bisa mempercepat proses pengolahan dan proses transfer data. Dengan begitu, itu bisa ningkatin kecepatan dan kapasitas dari produk dan layanan teknologinya Google. Nah, itu bisa ngebuat produk dan layanannya Google jadi makin canggih, makin cepat, dan makin pintar. Dan dengan begitu, itu bisa berpotensi untuk ningkatin revenue-nya Google. Jadi dengan Google ini masih terus investasi untuk ngembangin infrastruktur digital, terutama data center sama server,
Ini pertanda kalau prospek pertumbuhannya Google ini masih bagus ke depannya, meskipun dia udah jadi perusahaan yang gede banget. Dan dengan potensi pertumbuhannya masih bagus ke depannya, artinya menurut gua potensi profit yang kita bisa dapat sebagai investor itu juga masih gede banget. Nah, terus gimana sih caranya beli saham Google? Caranya itu dengan pakai aplikasi GoTrade Indonesia, platform investasi saham Amerika yang menurut gua tampilannya bagus dan sangat beginner friendly, di mana kita bisa beli saham-saham perusahaan Amerika cukup dengan $1 atau Rp15.000 aja. Dan GoTrade ini udah diawasi sama Bapepti dan Kominfo, jadi investasi saham di GoTrade ini dijamin aman. Jadi GoTrade ini cocok banget ya buat kalian investor atau trader pemula yang mau mulai beli saham itu dengan nominal yang kecil. So, tunggu apa lagi, langsung aja register di GoTrade Indonesia dan kalian bisa pakai kode referral gua 347752 untuk dapat bonus saldo $2. Next, saham berikutnya ada dua saham bank besar, BBRI sama BMRI. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan revenue dan profitnya BBRI sama BMRI ini ada di kisaran belasan persen per tahun, yang mana ini pertumbuhan yang bagus dan trennya juga cukup konsisten. Nah, pertumbuhan yang bagus ini ternyata juga didukung sama total pinjaman atau loan-nya yang terus bertumbuh dari beberapa tahun terakhir. Dengan pinjamannya terus tumbuh, artinya BBRI sama BMRI ini kedepannya masih punya potensi untuk terus numbuhin pendapatan bunga pinjaman, yang mana itu tentu bisa terus numbuhin laba bersihnya untuk kedepannya. Dengan pertumbuhannya yang bagus, BBRI sama BMRI ternyata dihargai di price to earnings 11 dan 12 kali. Yang mana menurut gua ini valuasi yang cukup oke dan nggak terlalu mahal. Meskipun price to book value atau PBV-nya mahal bisa 2,4 sampai 2,5 kali, tapi menurut gua itu bisa dijustifikasi dengan pertumbuhannya yang bagus dan return on equity-nya mereka yang juga tinggi. Nah, kedepannya BBRI dan BMRI ini juga masih terus ngembangin digital banking yang mereka punya. Brimo dan Brisport untuk BBRI dan Livin sama Kopra untuk BMRI. Yang mana dengan digital banking yang dikembangin itu bisa mempermudah nasabah untuk akses layanan perbankan mereka. Dan itu bisa ngebantu pertumbuhan pinjaman, pertumbuhan dana pihak ketiga, dan pertumbuhan pendapatan transaksi. So, menurut gue ya, prospek bisnisnya BBRI dan BMRI, terutama dengan mereka terus ngembangin digital banking, ini masih bagus ke depannya. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, yaitu saham Akasha Wira Internasional atau ADES. ADES ini emiten consumer goods yang produknya macam-macam ya, mulai dari air minum, Nestle Pure Life, sama Vika. Terus ada produk kecantikan Macarizo, sama makanan minuman seperti Purell dan Wonhai. Dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa lihat di sini, revenue dan profitnya ADES ini tumbuhnya pesat banget. Terutama untuk net profitnya ya, ini tumbuhnya rata-rata hampir 50% per tahun. Revenue-nya juga cukup bagus, 13% per tahun pertumbuhannya rata-rata. Dan selain itu, tren pertumbuhannya juga cukup konsisten. Tapi ternyata nggak cuma revenue dan profitnya yang bertumbuh, tapi operating cash flow sama free cash flow-nya juga udah positif dan terus bertumbuh. Yang mana kita bisa lihat di tabel yang bawah. Yang artinya nggak cuma dia bisa cetak profit, cash flow yang dihasilkan bisnisnya ADES ini juga positif dan juga terus bertumbuh. Dan ini bagus banget, artinya ADES ini punya potensi untuk terus bertumbuh dan bisnisnya terus compounding dalam jangka panjang. Dengan pertumbuhannya yang luar biasa, ADES ini ada di valuasi 14 kali price to earnings. Yang mana ini valuasi yang menurut gua cukup menarik untuk emiten yang bertumbuh pesat kayak ADES. Biasanya, saham emiten yang tumbuh pesat itu sepantasnya dihargai di PER itu minimal sekitaran 20 kali. Bisa dapat saham yang labanya tumbuh pesat dan cukup konsisten, dan dihargai di valuasi per 14 kali, menurut gua itu bisa jadi peluang yang menarik untuk dapat profit yang gede dari saham ADES yang bisnisnya terus bertumbuh. Untuk price to book value atau PBV ini sebenarnya agak premium ya, sampai 3,3 kali. Tapi menurut gua ini bisa dijustifikasi dengan pertumbuhannya yang pesat dan return on equity-nya yang tinggi. Selain itu, kondisi balance sheet-nya juga bagus banget, di mana equity-nya ini jauh lebih gede daripada total liabilities-nya. Bahkan uang cash-nya aja itu udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua liabilities-nya. Jadi ADES ini dibilang nyaris nggak ada utang, dan itu berarti dia punya uang kas yang bebas dipakai buat apapun, termasuk buat investasi untuk terus ekspansi bisnisnya. Bicara soal ekspansi bisnis, ADES ini kedepannya masih terus ekspansi bisnisnya dengan beli lini produk baru, termasuk dia mau akuisisi brand produk baru dan ekspansi pabrik. Yang mana ini tentunya bisa numbuhin penjualannya ADES. Jadi kedepannya prospeknya ADES menurut gua ini masih bagus, dan saham ADES ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau pakai strategi growth investing. Kelemahannya saham ADES ini cuma satu, yaitu nggak bagi dividen. Tapi menurut gua ini wajar karena dia ini perusahaan yang bertumbuh.
Oke, jadi ini dia ya, 5 saham growth yang menurut gue valuasinya cukup menarik untuk investasi jangka panjang, yaitu Google atau GOOG, ADMR, ADES, BBRI, dan BMRI. Nah, menurut kalian ada lagi nggak sih saham growth yang pertumbuhannya pesat dan dijual di valuasi yang menarik? Kalau ada, boleh banget ya kalian share di kolom komentar, siapa tahu itu bisa jadi insight buat gue dan buat penonton lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk ngebuat konten yang bagus buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli, tapi cuman analisa gue aja. Keputusan 100% di tangan masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.